warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Lamin Ilmu Podcast, podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Podcast ini merupakan bagian dari peringatan 16 hari anti kekerasan perempuan yang diinisiasi oleh Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Pada podcast episode ini, kita akan membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah pertambangan bersama dengan narasumber kita, Ibu Dr. Haris Retno SHMH, selaku pengampu mata kuliah Hukum Pertambangan sekaligus Ketua Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Ibu Dr. Haris Retno Susmiati SHMH, beliau merupakan dosen dan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman sejak tahun 2005. Menempuh pendidikan di S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, kemudian melanjutkan S3-nya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat datang Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih. Oke, Bu, kita kalau ngomongin tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di pertambangan pasti erat kaitannya dengan keberadaan tambang di wilayah pemukiman yang terlalu dekat. Ya. Oke, menanggapi hal tersebut pasti menjadi problem lagi ketika pemerintah memberikan izin terhadap keberadaan galian tambang yang sudah ada. Sampai akhirnya galian tambang tersebut ditinggalkan dan menjadi sebuah kubangan. Banyak terjadi seperti itu ya Bu. Ya. Oke, berangkat dari hal tersebut nih Bu, bagaimana kaitannya perempuan dan anak dengan kegiatan pertambangan yang ada di sini, mungkin khususnya sekitaran Samarinda dan sekitarnya. Ya, jadi kalau bicara perempuan dan anak memang sangat banyak ya persoalannya terkait dengan pertambangan karena kalau kita lihat Kalimantan Timur sendiri, izin tambang yang pernah keluar di Kalimantan Timur ini bukan sedikit gitu. Angkanya mencapai 1404 izin yang pernah keluar gitu ya. Kemudian dilakukan audit itu kisarannya kemudian turun gitu. Tapi yang unik adalah luasannya nggak berkurang gitu. Artinya izin itu memang tumpang tindih. Jadi betul tadi yang disampaikan Mbak Kandi bahwa tambang itu di Kaltim sangat dekat, banyak sekali yang dekat dengan pemukiman gitu ya, karena memang tambangnya banyak sekali gitu ya. Kalau dulu sebelumnya jauh ya dengan kawasan pemukiman, semakin lama semakin mendekat. Bahkan bertetangga lah ya, masyarakat itu bertetangga dengan lubang tambang. Jaraknya bahkan cuma setengah meter, nggak sampai 1 meter itu ada gitu. Nah makanya kemudian banyak kejadian anak-anak mati tenggelam di lubang tambang gitu ya. Di Kalimantan Timur ya, nggak hanya Samarinda, ada di Kutai Kartanegara gitu ya, di Samarinda juga terjadi. Memang yang paling banyak di Samarinda karena memang Samarinda ini juga demikian ya, unik karena kawasan kota, pusat pemerintahan, pusat bisnis, tapi itu juga kawasannya 71% itu untuk pertambangan gitu ya. Jadi dampaknya terhadap anak-anak jelas gitu ya. Angka anak-anak yang mati tenggelam di lubang tambang ini terus terjadi gitu. Nah terkait dengan perempuan juga begitu ya. Jadi ketika hadirnya pertambangan itu yang pasti tidak bisa dihindari adalah perubahan lingkungan. Jadi kondisi alam yang berubah. Jadi bentang alamnya berubah kan. Karena bahan tambang itu umumnya berada bahkan hampir semua ya berada di bawah permukaan bumi. Jadi untuk mengambil bahan tambang itu kan harus digali gitu. Nah itu pasti akan merubah bentang alam dan berdampak besar pada lingkungan. Nah ketika terjadi kerusakan lingkungan, terjadi pencemaran, yang paling terdampak tentu kelompok rentan. Kelompok rentan ini salah satunya adalah anak-anak dan perempuan. Ya, jadi ini yang terjadi di kawasan pertambangan. Selain kalau kita bicara pertambangan, itu konotasinya kan industri yang maskulin gitu ya, yang lebih memberikan akses bagi
laki-laki dibandingkan perempuan. Iya, baik Bu. Itu jadi menarik juga karena memang faktanya bahkan di sekitaran sekolah saya dulu ada bekas Di mana galian itu? tambang. Saya kemarin di SMA 1 Bu. Oh. Jadi ketika saya masuk di sana ada bekas galian tambang. Baru baru sekolah sekitar 2 bulan ada anak tenggelam di sana. Ya. Nah, tapi sekarang malah jadi ini wisata. Itu menarik tuh ya, benar Iya. banget ini. Jadi boleh dikatakan jadi saksi itu ya, terjadi peristiwa anak tenggelam. Iya, oke. Tentu akan memberikan dampak positif dan negatif ya Bu ya. Tadi negatifnya mungkin bisa ada korban yang tenggelam di bekas galian tambang, tapi pasti memberikan dampak positif juga. Mungkin yang paling signifikan terlihat itu mengenai dampak ekonominya. Oke, dalam kegiatan tambang terhadap perempuan, apa saja sih Bu dampaknya yang bisa dirasakan? Ya, betul. Kalau kita bicara dampak pasti ada positif, ada negatif ya. Kalau dampak positif tadi dibilangnya hampir ekonomi Kaltim itu kan ditopang oleh tambang. Ya, dulu tambang migas dan sekarang juga tambang batu bara. Jadi ada 2 tambang yang menopang ekonomi Kalimantan Timur, migas dan tambang. Tapi yang harus dicatat adalah tambang itu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Nah, jumlahnya terbatas, gitu. Dia tidak akan bisa ditambah, gitu, dengan teknologi apapun, gitu. Jadi kalau habis ya habis, gitu. Sehingga ekonomi tambang itu memang dia mampu menghadirkan uang secara cepat, tapi dia tidak berkelanjutan. Jadi kalau katanya pertambangan berkelanjutan itu kita patut pertanyakan. Yang dimaksud berkelanjutan apanya? Karena tambang sendiri tidak berkelanjutan gitu, non renewable. Jadi nggak bisa diperbarui. Jadi tidak akan bisa berkelanjutan. Nah, jadi ekonominya itu sifatnya sementara gitu. Dalam jangka waktu tertentu setelah habis ya sudah. Nah, yang jadi persoalan ketika kawasan itu sudah ditambang, bahan tambangnya sudah digali, karena penambangan sistem terbuka, tentu yang dihasilkan ada lubang-lubang tambang gitu. Sehingga tidak ada pilihan ekonomi lain setelah tambang itu keluar dari kawasan itu. Nah, kemudian muncul regulasi dan ini juga menjadi menurut saya bagian dari respon negatif hukum ya. Tadi saya bilang hadirnya banyak lubang tambang dan dekat dengan pemukiman itu berakibat banyak anak-anak tenggelam di lubang tambang. Respon negatif hukum bukan bagaimana mengatasi sumbernya, artinya bagaimana nih lubang ini supaya tidak kemudian berbahaya gitu kan. Jadi kita kayak bertetangga dengan bencana kan gitu ya. Hukum justru melegalisasi keberadaan lubang itu gitu. Jadi aturan undang-undang pertambangan justru kata reklamasi itu kan sebenarnya wajib kan dalam aturan undang-undang pertambangan. Tapi kalau kita lihat KBBI itu reklamasi itu artinya menutup, menguruk kan gitu. Tapi di ketentuan pertambangan itu diubah definisinya menjadi tidak harus menguruk gitu. Yang disebut reklamasi itu boleh hanya tata batas saja. Jadi ditata kelola. Makanya kemudian muncul usulan kalau gitu dibikin pariwisata gitu. Nah, yang menjadi catatan korban yang paling terakhir itu tenggelamnya di lubang tambang yang dijadikan wisata. Iya. Nah, artinya kalau dalam bahasa hukum yang berubah itu hanya statusnya lubangnya aja. Dulu lubang bekas tambang, kemudian sekarang berubah jadi lubang untuk wisata. Iya. Tapi tingkat bahayanya sama gitu, karena mau yang jadi wisata nggak jadi wisata, anak-anak tenggelam juga di situ gitu. Artinya ini juga harus evaluasi ya terhadap keberadaan lubang-lubang tambang. Aturan hukum ternyata tidak bisa menjawab gitu persoalan yang terjadi sebenarnya. Nah itu ini soal dampak tadi ya. Dari satu sisi itu tadi menghasilkan tapi tidak berkelanjutan. Sementara dampak negatifnya, tambang itu punya ciri dampak negatifnya itu akan meluas dan terus-menerus. Ya, itu yang jadi pilihan. Jadi ini pilihan ekonominya ini yang harus sangat hati. Apalagi kalau kita lihat terkait dengan pertambangan ini, saya pernah melakukan penelitian ya dulu di daerah Kertabuana, itu membandingkan
Jadi antara ekonomi Kertabuana itu kan lumbung padi dulunya ya. Sekarang sawah-sawah sudah hilang gitu ya karena sudah ditambang. Sebelum lokasi itu ditambang, saya pernah penelitian dan membandingkan gitu ya hasil masyarakat dengan hasil masukan tambang itu sama. Cuman bedanya kalau tambang ini pemasukan kan langsung ke pemerintah, sementara kalau sawah, pertanian gitu, yang menikmati langsung hasilnya kan masyarakat. Nah ini yang kadang-kadang membuat pilihan ekonomi itu perlu kebijaksanaan dari pemerintah gitu, melihat situasinya itu harus lebih komprehensif antara dampak positif dengan negatifnya gitu, karena sisi ekonominya betul menguntungkan tapi nggak berkelanjutan. Iya. Kalau perusahaan sudah selesai dia akan pergi gitu. Iya. Nah aturan secara teori mereka akan meninggalkan 2 lubang. Dan itu dibolehkan dalam aturan umum dimanapun tambang. Kenapa? Karena kan batu bara ini bagian dari tanah. Dia diangkut berton-ton, jumlahnya diangkut keluar dari bumi gitu ya, perut bumi. Yang menggantikan keberadaan batu bara itu kemudian apa? Gitu kan nggak ada. Jadi pasti ada lubang karena kan diangkut bagiannya, diangkut keluar. Nah, itulah makanya di teori penambangan pasti setiap izin itu akan meninggalkan 2 lubang. Jadi kalau di Kalimantan Timur ini pernah ada 1.404 izin tambang, berarti kalikan 2, hampir 3.000. Itu belum lagi sekarang marak kan tambang ilegal. Nah iya, ini benar, jadi urusan lagi kan soal tambang ilegal itu kita nggak jelas dia nggak membayar jamrek gitu kan, jaminan reklamasinya dia nggak bayar dan pasti dia nggak akan menutup lubangnya gitu. Sedangkan yang resmi aja nggak sanggup menutup semua lubangnya, pasti dia meninggalkan 2 lubang. Nah tambang-tambang ilegal ini yang mensuplai juga lubang-lubang tambang itu. Ada kasus juga kan yang di daerah Samarinda yang tenggelamnya di lubang bekas galian tambang ilegal gitu. Nah ketika mau dicari si perusahaan mana yang tanggung jawab kan nggak ketahuan tuh, nggak terdeteksi karena namanya ilegal pasti nggak punya izin. Jadi bisa 4.000-an lubang itu prediksi kita ya di Kalimantan Timur. Karena jujur saja Bu, memang kalau kita memang ada pergeseran mengenai pertanggungjawaban dari perusahaan ketika galian itu sudah selesai diambil, itu ada pergeseran Bu memang. Contohnya di Suryanata. Di Suryanata itu kan ada yang memang benar-benar galian tambang, sekarang jadi tempat hiburan yang viral di TikTok. Jadi itu ada kemarin FYP di saya. Jadi itu bahkan kita bisa main bebek-bebekan, bisa mancing. Jadi benar-benar diubah fungsinya itu, tapi saya tidak tahu apakah yang mengubah fungsinya itu memang perusahaan yang bertanggung jawab atau memang masyarakat sekitar. Karena itu kalau saya lihat aksesnya masih jalanan tanah, belum semen, belum aspal. Cuma ya jadi tempat hiburan sekarang. Iya betul, tapi itu tadi saya bilang mengubah itu jadi lokasi wisata tidak menjamin bahayanya itu hilang, karena terbukti ya ada korbannya yang tenggelam di lubang tambang yang sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata. Nah kemudian kalau seperti itu terjadi, siapa yang tanggung jawab? Kalau itu sudah dijadikan tempat wisata, apakah yang pengelola wisatanya gitu, ataukah tetap perusahaan tambang yang meninggalkan lubang tambang? Nah itu kan, ini bisa jadi kajian hukum ini buat mahasiswa Fakultas Hukum. Oke. Berarti berangkat dari situ, tantangan apa sih yang bisa kita yang akan kita hadapin untuk melakukan perubahan sebagai perempuan ketika menghadapi sebuah permasalahan di kegiatan pertambangan yang sudah ada? Iya, secara khas perempuan Kaltim itu punya masalah. Karena kita berada di kawasan ekstraksi, industri ekstraktif. Ya, pertambangan, migas, batu bara ada di situ. Kemudian industri kehutanan dan industri perkebunan. Kemudian kita juga bertetangga dengan ibu kota Nusantara gitu ya. Jadi kita punya masalah yang khas. Apa masalah yang khas itu? Tadi saya sampaikan, industri ekstraktif khususnya pertambangan itu pasti merubah bentang alam gitu. Yang pasti terdampak adalah lingkungan. Ya.
Kalau lingkungan rusak, ya, yang pasti kelihatan pertama itu air. Selain air, debu, tanah, itu yang rusakannya. Tempat hidupnya perempuan. Ya. Nah, kalau tempat hidupnya perempuan ini rusak, ya tentu akan berdampak pada tubuh perempuan, gitu ya. Nah, kondisi kesehatan secara kodrati, perempuan itu punya fungsi reproduktif yang reproduksi di dalam tubuhnya yang berbeda dengan laki-laki. Nah, itu sangat rentan gitu. Terpengaruh dengan satu kualitas air. Kita kalau di Samarinda, meskipun kita mengkonsumsi air PDAM, itu kita lihat sendiri tuh bagaimana kualitas, ya. Sangat perlu hati-hati gitu ya. Nah, ini juga pasti berdampak gitu ya. Pasti kita warga Samarinda pernah mengalami itu ya. Suatu ketika habis mandi itu malah merasa gatal-gatal, itu pasti pernah gitu. Minimal sekali seumur hidup. Ya, itu pasti pernah mengalami. Dalam artian memang kualitas air itu kalau PDAM bilang kan, ya kan air bakunya tidak seperti dengan kawasan-kawasan yang punya air baku bagus gitu. Kenapa demikian? Karena memang alamnya mengalami kerusakan karena industri ekstraktif itu gitu. Jadi ketika alam rusak, ya perempuan akan terdampak. Boleh dikatakan sekarang Kaltim ini kan berada, kita bukan Kalimantan Timur saja sebenarnya, Pulau Kalimantan itu pada kondisi krisis ekologi ya. Krisis ekologi itu artinya krisis ekosistem, krisis lingkungan hidup gitu. Yang akibat perbuatan manusia gitu, karena kita nggak punya gunung berapi ya. Jadi perubahan alamnya bukan karena ledakan gunung berapi, letusan gunung berapi gitu, tetapi lebih karena perbuatan manusia gitu. Ya tadi industri ekstraktif tadi, khususnya pertambangan yang jelas-jelas dia mengubah bentang alam gitu. Nah, itu menjadi persoalan yang harus dihadapi perempuan, khususnya soal kesehatan, termasuk anak-anak ya. Anak-anak tadi udah jelas tuh bahaya tenggelam di lubang tambang tuh selalu nambah gitu ya. Selalu nambah karena memang tidak ada intervensi kebijakan yang serius gitu. Yang terjadi ada justru melegalisasi lubangnya tadi dengan kita bikin pariwisata gitu. Atau kita gunakan untuk sumber air, meskipun sebenarnya sumber air itu juga berbahaya. Bahkan saya mengutip salah satu peneliti perikanan Unmul pernah membuat statement di sebuah media mengatakan lubang-lubang bekas tambang itu hanya layak untuk budidaya ikan non konsumsi gitu. Jadi non konsumsi ya untuk ikan hias kayak gitu. Meskipun saya nggak tahu ya bisa hidup nggak itu ikan hias di lubang bekas tambang gitu ya. Kenapa beliau ketika wawancara itu menyampaikan demikian? Karena kita tidak tahu dampak buruk dari itu terhadap tubuh manusia gitu. Mungkin ketika makan pertama itu nggak berdampak, tapi kalau terus menerus kan kita nggak tahu gitu. Nah, sehingga beliau tidak merekomendasikan gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi ke depan tantangannya adalah khususnya tidak hanya perempuan sih, semua warga, khususnya perempuan dan anak-anak itu persoalan kesehatan pasti akan jadi masalah serius karena air kita juga sudah terdampak gitu ya. Pasti itu akan membawa dampak. Termasuk ini ya, debu ya, debu yang luar biasa karena kita membongkar alam gitu, pasti debu itu luar biasa. Makanya Kaltim ini tingkat infeksinya saluran pernapasan pasti kalau kita lihat data itu pasti tinggi gitu ya. Nah itu menurut saya adalah persoalan yang akan dihadapi ke depan. Iya, benar Bu. Saya sepakat banget ketika memang kita tidak memiliki standar air yang baik akan berpengaruh juga kepada kita karena memang sedikit cerita pengalaman kakak saya itu ada kerja di tambang Bu dan beliau mengalami kropos gigi karena dia mengonsumsi air yang berada di sekitaran tambang yang memang mengandung tinggi besi sehingga menyebabkan kropos tersebut. Jadi memang mungkin terlihat sepele kita ngomongin air, tapi memang sangat berpengaruh sekali. Gitu. Oke. Dengan banyaknya permasalahan yang ada ini, Bu, kira-kira strategi adaptasi seperti apa yang bisa kita lakukan? Ya, menarik banget tuh pertanyaannya, adaptasinya seperti apa. Satu begini, kita pada posisi sudah krisis ekologi. Secara global kita krisis iklim. Situasi krisis iklim, sehingga dunia itu berkomitmen semua negara
harus berkontribusi untuk mitigasi perubahan iklim kan gitu. Jadi menekan emisi gitu ya. Nah, jadi intervensi yang terbaik, salah satu sumber kalau kita bisa iklim itu kan ada namanya dosa iklim ya. Dosa iklim salah satunya adalah penggunaan energi fosil. Energi fosil apa? Migas, batu bara. Gitu ya. Jadi ke depan yang harus kita lakukan adalah serius, karena bumi kita ini sedang tidak baik-baik saja ya, bukan cuman bumi Kalimantan, tetapi bumi secara keseluruhan gitu, tidak sedang baik-baik aja. Kita krisis ekologi, kita krisis iklim, harus mulai satu kebijakan serius, dan itu sudah dikomitmenkan, cuman implementasinya kadang-kadang setengah hati gitu ya, untuk menghentikan penggunaan energi fosil. Indonesia juga berkomitmen mengurangi penggunaan batu bara, kan gitu ya, secara global. Sehingga sudah ada rencana tuh 2025, 2050, 2030, 2050 berapa nih pembangkit listrik tenaga batu bara yang akan dihentikan di Indonesia gitu. Jadi itu juga mendorong Indonesia harus mulai berpikir energi alternatif gitu ya. Tadi yang kenapa batu bara punya nilai ekonomi tinggi karena memang kebutuhan energi gitu. Tapi kalau kita kemudian bisa memproduksi energi berkelanjutan, energi bersih yang non fosil, nggak pakai batu bara, tentu orang akan berpikir gitu. Kalau harganya bisa bersaing, artinya yang energi bersih, ramah lingkungan itu bisa tersedia dengan mudah, tentu orang akan tidak serta-merta mengandalkan batu bara gitu ya. Jadi ke depan memang mulai harus konsisten mengembangkan, karena batu bara itu kaitannya dengan energi. Jadi ketergantungan terhadap energi yang bersumber batu bara itu sudah harus mulai serius ditinggalkan. Gak cuman sekedar komitmen tapi tidak dijalankan gitu ya, tapi betul-betul harus dilaksanakan. Rencana pengurangan penggunaan energi fosil yang berdampak buruk buat lingkungan. Tidak hanya ketika penggunaan aja kemudian jadi emisi yang tinggi, tetapi juga ketika produksi. Nah, contohnya apa ya? Kaltim ini produksinya kan di Kalimantan Timur, meskipun batu baranya dikirim keluar sebagian besar gitu. Tapi produksinya udah jelas tadi berdampak buruk bagi kita di Kalimantan Timur. Gitu. Jadi upaya mitigasinya harus ke situ. Jadi mulai mengembangkan dan itu butuh peran negara gitu. Dan masyarakat harus ikut mendukung proses itu. Oke. Baik, Bu. Oke, kita sudah ngomongin tentang dampak, kita sudah ngomongin tentang strategi adaptasi. Kita sedikit bergeser. Kalau kita ngomongin kekerasan, kita kan sekarang ngomongin kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekarang apa sih, Bu, faktor utamanya sehingga perempuan dan anak ini menjadi sasaran utama yang menjadi ibaratnya jadi korban lah dalam kekerasan di wilayah pertambangan? Iya, mungkin sebelumnya saya sampaikan bahwa ada beberapa bentuk jenis ketidakadilan lah ya yang dialami perempuan di kawasan industri ekstraktif, khususnya pertambangan. Yang pertama tadi di awal saya sampaikan, tambang itu konotasinya industri maskulin gitu ya, industri maskulin yang faktanya kemudian memang seperti itu. Artinya dia bekerjanya di lokasi yang dianggap keras, kasar, ya nggak cocok buat perempuan gitu. Sehingga yang lebih banyak bekerja di pertambangan memang perempuan, bukan perempuan, tapi laki-laki gitu. Tapi yang saya persoalkan bukan kok perempuan nggak bekerja di tambang, bukan itu. Tetapi kebijakan memilih ekonomi tambang itu kemudian berdampak penyingkiran terhadap perempuan. Karena kalau tadi yang saya sampaikan, saya pernah penelitian di Kertabuana yang dulu sektor pertanian. Ketika sawah-sawah masih ada di sana, laki-laki dan perempuan bekerja bersama itu, mengolah sawah, punya relasi yang pembagian tugas di pertanian yang setara begitu ya. Tapi begitu hadir perusahaan tambang, sawahnya hilang, sedikit laki-laki yang bisa bekerja di sana. Kenapa? Karena tambang itu kan dia tidak butuh banyak tenaga kerja. Jadi ya pasti persentasenya tidak besar. Sementara perempuan nggak bisa.
gitu ya. Mereka tersingkir gitu dari mata pencarian yang sebelumnya, nggak bisa lagi bertani gitu. Jadi ini sosok perempuan yang dulunya independen secara ekonomi, dia punya akses terhadap ekonomi keluarga, itu kemudian nggak punya akses lagi. Mereka jadi tergantung kepada sosok laki-laki, suami, kakak laki-laki, ayah, atau anak, bahkan anak yang laki-laki. Kenapa? Karena industri yang tersedia itu yang maskulin tadi itu. Nah ini yang disebut sebagai marginalisasi perempuan, gitu ya, pemiskinan terhadap perempuan. Dan itu terjadi di Kalimantan Timur. Itu bentuk kekerasan yang sangat nyata, gitu ya. Saya pernah penelitian di Kutai Timur juga begitu. Jadi perempuan mengatakan kami, meskipun misalnya laki-laki ada acara keluar daerah yang keluar kota lama, kami tidak bingung karena makanan tersedia, gitu ya. Mereka kerjakan sawah, mereka punya kebun, mereka mengolah aren jadi gula merah, yang itu menghasilkan uang, dan itu di kampung itu menyebut uang gula merah itu uang perempuan, gitu. Artinya perempuan yang pegang, perempuan yang punya otoritas. Tapi begitu kebunnya diambil oleh perusahaan tambang, yang katanya waktu itu jalur hijau, tapi sekarang ternyata faktanya jadi penumpukan stockpile batu bara dan posisi lahan itu di atas perkampungan gitu, sehingga debunya batu bara pasti ke kampung-kampung itu. Jadi kalau kita di sini debunya coklat, di sana debunya hitam gitu, dan mereka harus perempuan lagi tuh yang harus kerja setiap. Kalau kita biasanya menyapu kadang sehari satu kali, bahkan kalau lagi malas ya 2 hari sekali gitu. Kalau ini mereka harus sampai 3 kali 4 kali dalam sehari harus menyapu rumah. Siapa yang mengerjakan? Perempuan. Ini yang disebut sebagai beban ganda. Jadi menambah pekerjaan perempuan gitu ya. Nah ini yang persoalan terjadi karena kehadiran industri ekstraktif. Belum lagi soal kekerasan ya. Kekerasan ada bentuk kekerasan juga yang terhadap tubuh perempuan. Misalnya kasus yang di Kelian Equatorial Mining, itu perusahaan tambang emas di Kutai Barat yang 2004 udah tutup. Tapi perusahaannya tutup, masalahnya belum selesai. Gitu. Salah satunya adalah ada 17 kasus kekerasan seksual, perkosaan sampai pelecehan seksual yang terjadi di wilayah itu gitu. Yang kemudian perusahaan mengganti rugi dengan sejumlah uang yang ada beberapa perempuan menolak karena bagi mereka nggak sebanding gitu. Dampak dari kekerasan atau luka akibat kekerasan seksual yang mereka alami dengan penggantian sejumlah uang itu nggak sebanding bagi mereka gitu ya. Jadi bayangin 2004 udah tutup, ini 2024 berarti 20 tahun yang lalu itu sampai hari ini pun belum tuntas gitu. Jadi masyarakat belum mendapatkan keadilan, apalagi ibu-ibu korban anak tenggelam di lubang tambang gitu ya. Ibu-ibu anak-anak yang tenggelam di lubang tambang juga belum mendapatkan keadilan sampai hari ini. Bahkan ada satu peristiwa ketika ibu-ibu ini menuntut keadilan buat anaknya, pihak aparat hukum sempat mengatakan, loh ibu kok sibuk menuntut gitu, bapaknya kan nggak nuntut, kenapa ibu nuntut? Nah ini kan aneh ya, artinya ini diskriminasi gender gitu ya. Jadi nganggap seolah-olah masalah keluarga itu harus kepala keluarga dan itu harus laki-laki gitu. Ketika seorang ibu, seorang perempuan yang anaknya mati tenggelam di lubang tambang mengajukan protes menuntut keadilan dianggap aneh gitu. Nah ini persoalan yang terjadi. Jadi di wilayah ekstraksi pertambangan itu masalahnya kompleks ya. Jadi mulai dari tubuh perempuan, bentuk kekerasannya, sampai tadi ya marginalisasi, pemiskinan terhadap perempuan, hilangnya nyawa anak-anak di lubang tambang juga berdampak pasti bagi keluarga dan juga perempuan. Kemudian menambah beban kerja buat perempuan pasti karena kondisi kerusakan lingkungan itu pasti tadi ya, berdampak pada air ya, pasti akan menambah beban kerja dan itu perempuan. Wah, banyak sekali ya Bu permasalahannya. Hanya dengan satu kata, tambang. Ya. Yang ada di sini. Oke. Ini tadi sudah sempat disinggung Bu mengenai tambang ilegal. Ya. Nah, kira-kira ada nggak sih pengaruhnya selain ini kan keberadaan tambang legal dan ilegal ini pasti memiliki dampak hukum yang berbeda. Ya. Selain dampak
terkait pertanggungjawaban yang tidak jelas, apakah ada pengaruh lain yang menjadi faktor penyebab adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak? Iya, jelas. Itu satu hukumnya berbeda. Iya. Tapi dampak kerusakannya juga hampir sama gitu ya. Jadi mau resmi atau ilegal sama gitu ya. Ada dampak terhadap perempuan, terhadap anak-anak, dan juga terhadap lingkungan pasti. Nah, anak yang tenggelam di lubang tambang itu juga sebagian besar di tambang yang resmi. Artinya tambang-tambang yang berizin ya. Meskipun ada yang ada di tambang ilegal kejadiannya gitu. Artinya sama-sama berbahaya. Intinya adalah ini ada lubang bekas tambang yang dibiarkan begitu. Padahal janjinya kan katanya dulunya reklamasi, tenang saja. Nanti ada reklamasi. Reklamasi kalau kita baca artinya ditutup, lubangnya ditutup, diuruk gitu. Tapi faktanya ternyata kemudian aturan hukum melegalisasi, nggak apa-apa deh, nggak usah diuruk gitu, nggak usah ditutup. Yang penting ditata kelola. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi persoalan. Jadi mau legal ilegal itu tetap masalah gitu. Nah, yang ilegal memang jadi lebih karena masalahnya adalah ini jelas-jelas mau dia meninggalkan lubang atau tidak, tapi pasti meninggalkan lubang. Jadi ini melanggar hukum. Baru bekerja saja, membongkar tanah, nggak pakai izin, itu sudah melanggar aturan hukum gitu. Nah, yang jadi masalah kenapa kemudian ini dibiarkan gitu, sehingga prediksi kita memang ada keterlibatan aparat penegak hukum di sana gitu. Aparat yang pemberi izin, pengawasnya maupun yang menegakkan aturan hukum. Kenapa? Loh, buktinya nggak diapa-apain gitu ya kan? Di mana-mana kalau aturannya jelas nggak punya izin, ya pasti itu ada sanksinya gitu. Dan ini nambang itu kan kelihatan ya, nggak pakai magic ya. Kelihatan setiap hari seliweran batu bara terak-terak itu, bahkan lewat juga di depan kantor penegak hukum gitu ya. Tapi kemudian melenggang begitu saja, ini tentu jadi persoalan ini ya, sangat memprihatinkan. Bahkan saya lupa tahun berapa itu ya, beberapa tahun yang lalu saya ingat angkanya 88 dosen Universitas Mula Warman buat petisi. Ya, kita menandatangani petisi memprotes diamnya aparat penegak hukum terhadap tambang ilegal yang terjadi. Gitu ya. Termasuk laboratorium Fakultas Pertanian di Tenggarong itu juga sempat terjadi kerusakan karena tambang ilegal gitu. Itu juga kita laporkan. Nah, ketika petisi itu kita sampaikan, kita dosen-dosen ya, akademisi ini mendatangi aparat penegak hukum, ya hampir 2 bulan ya berhenti itu tambang ilegal gitu ya. Tapi setelah itu ya marak lagi gitu kan. Nah, ini tentu kita memprihatinkan ya, apalagi kita belajar hukum. Kita di kampus ini kita mempelajari, mengajarkan kepada mahasiswa mana yang benar, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang berizin, mana yang ilegal ya, tanpa izin. Yang itu punya konsekuensi hukum. Nah, jadi hari ini soal tambang ilegal ya tanggung jawab negara. Negara sudah gagal ya melakukan penegakan hukum terhadap tambang ilegal. Karena kalau masyarakat sendiri ya pasti prihatin ya, kayak kemarin masyarakat adat yang meninggal itu kan karena dia menolak hauling tambang yang itu bercampur antara tambang resmi dan tambang ilegal gitu. Nah, tapi bagaimana hari ini? Kita tidak cukup puas dengan proses hukum yang terjadi karena nggak sebanding dengan rasa kehilangan masyarakat dengan kemudian situasi yang ada terjadi di sana. Memprihatinkan ya, Bu. Ya. Oke. Ya, betul sekali, memprihatinkan, dan catatan pentingnya tuh seringkali hukum justru tidak bekerja dengan baik gitu. Padahal kan harusnya hukum yang memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Iya, benar Bu. Oke, kita sudah ngomongin berbagai macam permasalahannya. Ya. Oke, mungkin sebagai akademisi, apakah kita bisa membantu untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat
yang mungkin khususnya ke perempuan ya Bu ya, mengenai bagaimana sih mereka bisa meningkatkan kesadaran kalau mereka ini punya hak-hak juga di wilayah pertambangan. Iya, sangat. Apakah bisa berperan? Sangat bisa berperan gitu ya. Saya contohkan tadi yang petisi yang kita lakukan tuh berdampak meskipun mungkin tidak jangka panjang. Tapi paling tidak tugas kita sebagai akademisi memastikan sesuatu harus secara benar dilakukan oleh negara itu sudah kita lakukan gitu ya. Meskipun mungkin itu tidak cukup, artinya tidak pernah cukup ya untuk menegakkan keadilan tuh. Nah, jadi peran akademisi tentu sangat besar. Misalnya kalau kita kan bicara tridharma perguruan tinggi ya, penelitian, pengajaran, pengabdian pada masyarakat ya. Termasuk pengajaran. Pengajaran itu tentu proses kita di ruang kelas gitu. Jadi mahasiswa kita tentu jangan jadi mahasiswa yang hanya menghafal teori gitu, tapi dia harus paham dengan problematika yang terjadi di masyarakat gitu dan menghubungkan dengan kerja-kerja saya bilang moralitas perguruan tinggi gitu ya. Dan itu bukan cuma dikerjakan akademisi, mahasiswa juga harus melakukan hal yang sama. Nah, kemudian penelitian juga begitu, sudah selayaknya energi kita untuk meneliti itu juga ada sumbangan baiklah terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Pengabdian masyarakat apalagi gitu ya. Jadi jangan sampai kerja-kerja itu kita lakukan hanya yang penting sudah memenuhi kewajiban administrasi. Seharusnya bukan begitu ya, karena kita sudah punya tugas dan peran yang boleh dikatakan penting ya dalam masyarakat ya gitu. Dan itu harus terus-menerus dilakukan karena masyarakat jangan sampai yang muncul sekarang itu saya lihat kan pola-pola permisif gitu. Permisif itu ada tambang ilegal. Ya sudahlah, sudah marak di mana-mana. Ya sudah biar saja. Itu kan permisif nih. Itu udah kebiasaan. Nah, itu permisif. Seolah-olah kita udah nggak bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang melanggar aturan, mana yang tidak gitu. Itu kan satu kabar buruk buat penegakan hukum gitu. Keberadaan hukum sendiri itu harus dipertanyakan kalau sudah nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang tidak. Itu kan satu problem serius bagi hukum gitu. Jadi terutama para akademisi juga sudah saatnya tidak hanya duduk manis di kampus dan meneliti kemudian masuk kelas dan selesai tugas begitu, tetapi punya tugas besar bahwa hari ini kita tidak sedang baik-baik saja, Kalimantan tidak sedang baik-baik saja, perempuan juga begitu. Jadi sangat penting perempuan akademisi untuk ke masyarakat mungkin menemani masyarakat gitu ya, menerapkan pengetahuan dan ya memberikan solusi buat masyarakat bersama-sama mencari jalan untuk rasa keadilan buat masyarakat. Ya, saya sepakat sekali Bu. Mungkin kita bisa berkontribusi dalam harus kontribusi terhadap masyarakat, mungkin yang sekitaran tambang. Mungkin kita bisa memberikan suatu pendidikan, pengajaran, ataupun memang kita memberikan suatu keterampilan tertentu untuk mereka. Mungkin kalau khususnya di Fakultas Hukum kita menimbulkan kesadaran hukum kepada mereka seperti itu. Oke, itu sudah perannya kita. Kembali lagi ke perannya mereka. Kira-kira nih hal termudah yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi kekerasan yang ada di wilayah pertambangan. Kira-kira peran seperti apa yang bisa mereka lakukan, Bu? Ya, terutama tadi itu ya, menghindari sikap permisif tadi itu. Mengatakan bahwa itu sudah biasa, bahwa itu sudah apa yang terjadi ya sudah diterima saja begitu ya. Padahal pada dasarnya kita sebagai warga negara punya hak. Ketika kita dirugikan oleh satu kebijakan, oleh satu perilaku yang tentu berdampak buruk pada kita, sudah selayaknya hak bagi perempuan untuk bersuara gitu ya. Paling tidak bersuara terkait apa yang dia alami gitu ya. Satu untuk dirinya sendiri, yang kedua ini buat pembelajaran yang lain gitu.
Ya, jadi jangan diam, intinya begitu untuk perempuan. Jangan diam. Siap. Oke, siap Ibu. Ketika kita sudah membahas keseluruhannya Bu, mengenai penyebabnya apa, kemudian tantangannya seperti apa, dampaknya, dan problem-problem lain yang muncul ketika memang permasalahan ini terjadi. Terakhir Bu, sebagai warga negara, mungkin terserah Ibu mau menitik beratkan ke siapa. Siapa yang harus menjadi garda terdepan sebagai penanggung jawab terjadinya sebuah kekerasan terhadap perempuan maupun anak di wilayah pertambangan? Kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah pertambangan itu kan sifatnya struktural ya. Struktural itu artinya terjadi karena pilihan kebijakan negara. Ya, yang menghadirkan perusahaan tambang itu juga negara. Dikasih izin, dikasih konsesi gitu ya, dikasih kontrak, perjanjian begitu. Yang membiarkan tambang ilegal tetap beroperasi juga kan negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, pemerintah. Jadi yang harus jadi garda terdepan ya tentu negara gitu, yang punya tanggung jawab besar gitu. Meskipun bukan berarti stakeholder yang lain tidak punya tanggung jawab. Pasti tetap korporasi, masyarakat secara umum, bahkan perempuan sendiri juga tidak bisa hanya diam gitu, tetap juga harus mengambil peran. Tapi yang terutama adalah pengambil kebijakan gitu, karena persoalan yang dialami perempuan, yang dialami anak-anak di kawasan pertambangan itu sifatnya adalah struktural, dampak dari pilihan kebijakan. Berarti yang paling depan adalah negara. Iya, pemerintah harus mengambil sikap. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu atas bincang-bincangnya yang sangat daging kalau kata anak sekarang Bu. Kalau yang banyak ilmunya itu kita sebutnya daging. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Semoga dengan adanya podcast ini kita bisa membuka wawasan teman-teman yang ada di luar sana. Amin, amin. Bagaimana sih kita menanggulangi sebuah kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah pertambangan. Amin. Terima kasih Bu Haris. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi di podcast yang lain Bu ya. Baik, demikian podcast saya bersama dengan Ibu Dr. Haris Retno SHMH dengan tema kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah pertambangan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.